Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, kali ini masih sama ya, kita masih melanjutkan pembahasan soal TWK, dimana kali ini sudah part 2. Adapun pada video kali ini, soal-soal seperti ini biasanya sering muncul pada tes P3K ataupun CPNS nantinya. Ya, sebelum kita lanjut membahas soalnya, terlebih dahulu saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Untuk soal yang pertama, pemanfaatan media sosial sebagai wahana untuk berbagai informasi bagi anggota yang beragam merupakan hal yang tak terbantahkan pada era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Dalam konteks ini, sikap yang paling tepat adalah A. Lebih teliti dan berhati-hati dalam menyebarluaskan berita atau informasi kepada orang lain. B. Menoleransi tindakan anggota yang sering menyinggung isu SARA. C. Mengembangkan sikap saling curiga di antara sesama anggota media sosial. D. Berprasangka buruk terhadap sesama anggota media sosial tersebut. Dan E. Menoleransi tindakan anggota lain yang tidak sesuai dengan aturan. Oke, di sini seperti biasa kita pahami dulu isi soalnya, yakni di mana pada soal ini membahas tentang wahana media sosial ya dalam pemanfaatannya, di mana di media sosial ini menyediakan berbagai informasi yang beragam dan terkadang mengandung SARA ya. Dan informasi dan komunikasi, kita dalam menggunakan teknologi informasi ini, sikap yang paling tepat dalam penggunaannya yaitu untuk yang A. Lebih teliti dan berhati-hati dalam menyebarluaskan berita atau informasi kepada orang lain. Oke, ini merupakan bagian dari sikap yang tepat. Namun di sini kita cek juga B, C, D, dan E-nya. Untuk yang B, menoleransi tindakan anggota yang sering menyinggung isu SARA. Nah, ini kalimat awalnya menoleransi. Nah, di sini menoleransi ini bukan masalah yang tepat ya. Tindakan untuk anggota yang sering menyinggung SARA untuk anggota. Nah, artinya ini luas dan tidak mungkin kita dapat menjangkau hal tersebut. Kemudian yang C, mengembangkan sikap saling curiga di antara sesama. Nah, di sini sikap saling curiga ini sudah jelas ya bahwa ini kurang tepat. Kemudian yang D, berprasangka buruk. Nah, ini juga sama. Kalimat awalnya berprasangka buruk ini juga menjelaskan bukan sikap yang tepat dalam menggunakan media informasi ataupun media komunikasi. Kemudian yang E, menoleransi tindakan anggota lain yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini sama dengan yang B, menoleransi tindakan anggota lain. Nah, ini bukan bagian yang dapat dijangkau dengan mudah. Oleh karena itu, yang E ini juga kita palang. Oke, di sini jawaban yang paling tepatnya tentu yang A ya, yakni lebih teliti dan berhati-hati dalam menyebarluaskan berita atau informasi kepada orang lain. Dimana hal ini merupakan sikap yang paling tepat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Undang-Undang NKRI 1945 mengandung ketentuan yang memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Contoh perilaku yang mencerminkannya adalah A. Mempelajari ajaran agama masing-masing dengan baik agar tidak timbul kesalahan dalam mempelajarinya. B. Berpedoman pada ajaran agama masing-masing sebagai sikap hidup agar tidak menimbulkan dosa. C. Menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain melaksanakan ibadahnya. D. Menjunjung tinggi ajaran agama masing-masing karena ajaran tersebut paling benar dibandingkan dengan yang lain. Dan yang E. Memprotes pendirian tempat ibadah agama lain karena dianggap tidak banyak pengikutnya. Nah, di sini dapat kita pahami ya bahwa isi dari soal nomor 2 ini tentang Undang-Undang 1945 di mana undang-undang tersebut memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Dan di sini yang diminta adalah perilaku. Contoh dari perilaku yang mencerminkan dari bagian Undang-Undang NKRI 1945 tersebut. Untuk yang A-nya, mempelajari ajaran masing-masing dengan baik. Ini jelas ya. Sebagai penganut agama tentu harus mempelajari agama masing-masing dengan baik.
Dan ini masih belum tepat, yang mana belum menggambarkan tentang contoh dari perilaku berdasarkan Undang-Undang NKRI 1945. Kemudian yang B, berpedoman pada ajaran agama masing-masing sebagai sikap hidup agar tidak menimbulkan dosa, berpedoman pada ajaran. Ini juga sama ya dengan yang A, yang artinya belum termasuk dalam contoh yang mencerminkan isi dari Undang-Undang NKRI 1945. Selanjutnya yang C, menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain melaksanakan ibadah. Nah, ini mendukung ya, adalah bagian dari menghormati, memberikan kesempatan. Nah, ini tuntutannya bagi kita semua umat beragama yang mana memiliki agama masing-masing harus menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melaksanakan ibadah. Ini sudah termasuk dalam bagian undang-undang. Namun di sini kita cek dulu D dan E-nya. Menjunjung tinggi ajaran agama masing-masing karena ajaran tersebut paling benar jelas ya. Namun di sini belum dapat kita ambil sebagai contoh yang mencerminkan dari berdasarkan Undang-Undang NKRI 1945. Kemudian yang E, memprotes pendirian tempat. Nah, di sini sudah jelas ya, memprotes ini bukan bagian dari Undang-Undang 1945 yang memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah masing-masing. Oke, di sini jawaban yang paling tepatnya tentu ya C ya, yakni menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain dalam melaksanakan ibadahnya. Dan ini adalah bagian dari contoh perilaku yang mencerminkan berdasarkan isi dari Undang-Undang 1945. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Thailand dan Kamboja terlibat konflik perebutan kuil kuno Praviher. Maaf jika ada kesalahan dalam pembacaan namanya, karena sama-sama mengklaim berada di bawah wilayahnya. Konflik tersebut tidak baik bagi masa depan ASEAN. Apa peran Indonesia dalam penyelesaian konflik di atas? A, mengirimkan bantuan TNI untuk menjaga keamanan di wilayah yang menjadi konflik. B, melaporkan ke Mahkamah Internasional untuk melakukan penyelidikan atas konflik antara Thailand dan Kamboja. D, sebagai mediator yang berperan mempertemukan, memfasilitasi dan memberikan rekomendasi bagi kedua negara untuk menyelesaikan konflik. D, mengusulkan agar sementara waktu kedua negara meninggalkan daerah konflik untuk menghindari terjadinya konflik bersenjata sampai ada putusan PBB. Dan E, mengusulkan pembentukan forum lintas negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan konflik perbatasan Thailand dan Kamboja. Oke, di sini dapat kita pahami bahwa dari soal nomor 3 ini menjelaskan tentang Thailand dan Kamboja terlibat konflik dalam perebutan kuil kuno. Dan di sini diminta adalah peran Indonesia ya dalam menyelesaikan konflik di atas. Nah, ini kata kuncinya dalam penyelesaian konflik. Jadi peran kita sebagai negara Indonesia untuk menjaga agar tidak berpengaruh ya bagi masa depan ASEAN. Nah, untuk yang A-nya, mengirimkan bantuan TNI untuk menjaga keamanan. Mengirimkan bantuan. Nah, ini masih belum tepat ya, mengirimkan bantuan TNI. Nah, ini konfliknya masih belum tingkat tumpahan darah ya, jadi ini kurang tepat ya. Kemudian yang B, melaporkan ke Mahkamah Internasional untuk melakukan penyelidikan. Nah, ini tanpa melaporkannya ini juga sudah diketahui ya oleh Mahkamah Internasional, dan ini bukan tindakan yang tepat bagi kita sebagai peran Indonesia ya dalam penyelesaian konflik. Kemudian yang C, sebagai mediator, berperan mempertemukan, memfasilitasi, memberikan rekomendasi bagi kedua negara untuk menyelesaikan konflik. Nah, ini yang pas ya dibandingkan A sama B. Namun di sini seperti biasa kita cek juga D dan E-nya. Untuk yang D, mengusulkan agar sementara waktu kedua negara meninggalkan daerah konflik. Nah, ini sudah jelas ya kurang tepat. Kedua negara meninggalkan daerah konflik. Nah, ini luas ya.
dan ini kurang tepat. Yang terakhir, mengusulkan pembentukan forum lintas negara untuk melakukan penyelidikan. Ini juga sama, ini bukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia sebagai peran dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Oke, di sini jawaban yang tepatnya adalah yang C, yakni sebagai mediator yang berperan mempertemukan, memfasilitasi, dan memberikan rekomendasi bagi kedua negara untuk menyelesaikan konflik. Nah, ini kalimat ataupun bagian dari peran Indonesia dalam penyelesaian konflik antara Thailand dan juga Kamboja. Oke, di sini sampai dengan 3 pertanyaan dan semoga bisa membantu teman-teman dalam mengikuti tes P3K ataupun CPNS nantinya dan semoga lulus. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.